Sidang pra-peradilan Raffi menggugat BNN telah memasuki hari ketiga kemarin. Semenjak hari pertama sidang, suasana PN Jakarta Timur selalu saja heboh oleh banyaknya dukungan untuk Raffi. Tapi nyatanya, bersamaan dengan itu ada pula yang lebih menghebohkan lagi, yakni munculnya transkrip percakapan lewat SMS yang diduga percakapan Yuni Syara dengan seorang polisi. Hal itu pun selalu menjadi perbincangan di luar pengadilan hingga kemarin. Malah semakin membuat penasaran. Dalam SMS itu tertulis nomor dan percakapan yang kemudian dikait-kaitkan dengan Yuni, menyebutkan kegiatan Raffi dan teman-temannya serta ada upaya mendorong adanya penggerebekan. Lalu sejauh mana transkrip ini menurut pihak BNN? Apa pula kata Farhad Abbas yang pernah menyatakan Yuni sebaiknya berani sumpah pocong tidak melaporkan Raffi dengan alasan dia sempat mendengar kabar tersebut. Kami sudah bicara dengan pihak prinsipal ya. Jadi saya resmi tentunya berbicara ini atas nama BNN ya. Kemarin juga kita ketemu langsung dengan kepala BNN dan kita sudah bicarakan mengenai informasi atau isu daripada masalah pembicaraan ya. Yang adanya di SMS itu ya, yang sekarang beredar. Ya, kemarin kepala BNN juga mengatakan tidak tahu menahu. Pokoknya BNN jajarannya tidak tahu menahu mengenai masalah itu. Sehingga kita nggak bisa tanggapin. Silakan aja dibuktikan aja. Kalau kalian artinya menerima ya pembicaraan atau hasil konten daripada pembicaraan itu, silakan cek aja sendiri dari mana sih asalnya, apakah benar dan lain sebagainya. Tetapi kan yang jelas sudah ditanggapi. Kapolres di Malang juga sama menanggapi bahwa itu nggak benar. Bahkan katakanlah sumpahnya benar, itu juga salah. Nggak boleh kan nyadap-nyadap orang pun dari mana dapat itu, kecuali resmi gitu ya kan. Tapi kalau bilang apakah bisa disadap? Bisa. Telepon saudara-saudara semua bisa kita sadap. Tapi apakah boleh saya? Saya bukan petugas sadap penyadap, ya kan? Yang boleh sadap-sadap itu KPK, yang boleh sadap-sadap itu BNN, yang lain-lain nggak boleh. Nah sekarang sumbernya dari mana itu? Bisa dapat itu segala macam. Itu saya anggap belum keluar resmi dari provider ataupun penyidikan polisi. Jadi itu harus ada izin. Nah, Yuni boleh melaporkan kepada polisi siapa yang membocorkan. Seandainya benar, saya rasa itu pasti beredar, jarang nggak benar kalau udah menyangkut artis. Karena ini menyangkutnya agak aneh. Yang seperti saya katakan tadi, mungkin aja Yuni Syara memiliki handphone tapi nama orang lain, mungkin orang itu yang membocorkan. Kalau seumpama Yuni Syara, ya ada yang melaporkan ini, saya tanya sama kita semua sekarang, ini bapak-bapak nih aparat, apakah ada kesalahan seorang warga negara yang mengetahui terjadi tindak pidana, melapor kepada aparat penegak hukum umpamanya, ada pembunuhan di sana, ada perampokan di sana, ada terjadi di sana, artinya penipuan dan lain sebagainya, termasuk kejahatan narkoba ini. Justru kewajiban warga negara ya untuk memberikan informasi yang benar kepada aparat. Hotman Paris Hutapea, pengacara lainnya yang dekat dengan Raffi Ahmad dan ibunya Ami Kanita, juga memiliki versi khusus tentang seseorang yang diduga melaporkan Raffi. Tapi Hotman menolak mengomentari atau mengaitkannya langsung dengan transkrip SMS yang sedang beredar. Saya tidak ada komentar soal ini karena saya tidak tahu siapa yang menyerahkan itu saya tidak tahu siapa yang menyerahkan itu ke mass media. Ya, yang saya tahu memang Raffi itu mengatakan bahwa ada seseorang wanita yang melaporkan dia. Tapi apakah itu yang di situ, apakah yang beredar itu, yang berhak menjawab itu adalah Raffi sendiri. Sampai hari ini pun ibunya mengatakan memang ada itu SMS dari seorang wanita kepada seseorang oknum pejabat. Tapi kan saya tidak dalam posisi mengatakan itu siapa. Ya itu kan sudah jadi rahasia umum ya. Soalnya Raffi ini kan sangat sayang sama, seandainya juga saya ngomong di koran atau di TV, Raffi tidak yakin, pasti Raffi marah gitu. Jadi menurut saya saran saya buat Yuni Syara agar Yuni cobalah datangin ibunya Raffi, kemudian berkunjung kembali terhadap Raffi gitu. Mudah-mudahan bisa berubah. Yang dibutuhkan Raffi itu kan di saat dia mendapat tekanan di penjara ini kan, selama ini kan karakter Yuni itu ngotot dan berjuang gitu. Kalau satu kali aja ya, saran saya datanglah berkali-kali. Mungkin nanti Raffi kan bisa lebih
berpikir jernih dan klarifikasi terhadap berita-berita ini. Mumpung Wanda Hamidah lagi umroh kan, datang lagi saya rasa pasti diterima. Iya, sebenarnya Raffi mau nggak karena Wanda Hamidah. Awas lo, kalau lo terima Yuni nanti gue nggak datang. Masa harus kehilangan dua-dua ya, betul nggak? Lalu bisakah transkrip SMS itu menjadi bagian dari perjalanan hukum Raffi? Menurut kriminolog Adrianus Meliala, hal itu tidak mungkin karena sumber transkrip itu tidak jelas sama sekali. Di samping itu, soal warga memberitahukan kepada aparat berwajib tentang sebuah tindakan pidana juga bukan kesalahan. Dan ada satu hal yang penting dalam konteks ini adalah bahwa seharusnya tidak ada yang perlu sibuk membantah karena memang transkrip tersebut tak ubahnya surat kaleng. Keterangan yang tidak jelas siapa penanggung jawabnya. Untunglah dalam hal ini, pihak Raffi Ahmad khususnya keluarga juga tidak memikirkan kebenaran transkrip tersebut. Sebab benar atau tidak, persoalan Raffi sudah berjalan dan fokusnya adalah penyelesaian hukum. Kalau yang mencemarkan atau sumber yang mencemarkan itu adalah sumber yang juga reliable, itu tentu saja kemudian wajar kalau kemudian pihak-pihak yang merasa dicemarkan itu lalu bereaksi gitu ya. Tapi kalau sumber yang menjadi sumber pencemaran pun juga sumber yang tidak reliable seperti sekadar surat kaleng, ya itu pun juga ditemukan di lantai, ya saya kira akan aneh kalau kemudian pihak-pihak yang disebut itu lalu bereaksi atau bereaksi berlebihan gitu. Sekali lagi karena sumbernya tidak reliable ya. Kalau sumbernya reliable seperti misalnya berkas perkara, di situ disebutkan nama gitu ya, jelas ada pejabat yang menandatangani, dan di situ lalu kemudian ada hal-hal yang dianggap sebagai tidak benar dan mencemarkan nama baik, maka wajar kalau kemudian pihak itu bereaksi kan, mulai dari bereaksi sekedar protes di koran atau sampai bahkan mengadakan satu gugatan, itu kan saya kira wajar. Tapi kalau sumbernya saja surat kaleng, untuk apa diributin gitu. Itu selebaran itu siapa yang menyebarkan? Kan kita harus jelas ya, kalau misalnya sesuatu yang kita mau jadikan itu sebagai suatu alat bukti, sumbernya pun kan harus jelas. Nggak bisa dong alat bukti itu dapatnya mendadak dari langit atau dari seseorang yang nggak dikenal, surat kaleng. Ini kan nggak bisa, karena terkait dengan selebaran itu masih ada beberapa pertanyaan. Apakah pertama itu benar apa tidak? Karena kalau saya lihat bentuknya saja kan itu sama seperti ketikan-ketikan biasa. Ya, sudah baca ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah siapapun yang menyebarkan itu, kita mau tahu juga bagaimana cara dia mendapatkannya. Ya, bagaimana cara dia mendapatkannya? Karena kalau misalnya mendapatkannya dengan cara melawan hukum, penyadapan atau apapun juga, ini juga masalah hukum yang serius. Orang yang melakukan itu juga akan rentan untuk mendapat ancaman hukuman. Menurut aku sih nggak tahu ya, kalau rumor-rumor gitu kita nggak terlalu fokus dulu. Kita benar-benar sekarang fokusnya ke arah supaya dia gimana caranya Raffi bisa cepat bebas aja. Lalu bagaimanakah keadaan Raffi selama di Lido? Benarkah ia dalam kondisi sehat walafiat? Benarkah ia berusaha membuat keluarga dan para penjenguknya tegar? Enggak, kan kreativitas nggak hanya lagu loh, ya kan? Bisa dimaklumi jika di tempat rehabilitasi Lido, Raffi Ahmad merasa kesepian. Karena ia selalu sibuk dan bertemu banyak orang. Tapi benarkah Raffi selalu berusaha ceria di tengah dukanya? Seperti apa suka duka Raffi selama berada di Lido? Lalu apa cerita Amikanita ibunya tentang Raffi yang selalu tak ingin terlihat susah?